Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 8 saham dari sektor energi ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham dengan kode Bumi. Oke, Bumi pada hari Jumat kemarin ditutup melemah 1,16% ya, teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan pergerakannya berada di bawah garis MA5. MA5 ini merupakan area resisten yang cukup kuat ya, teman-teman ya. Yakni di harga kisaran 86. Jadi selama pergerakan saham Bumi ini belum berhasil menembus harga 86 atau area resisten di garis moving average 5, Bumi masih berpeluang dia akan kembali koreksi ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada area support di area harga 84 ya, teman-teman ya. Ini ada area support yang mana kalau misalkan dia berhasil mantul, maka saham Bumi ini berpeluang akan kembali menguat dengan target kenaikannya atau target jangka pendeknya di harga 86. Namun sebaliknya kalau misalkan area 84 ini dia jebol, maka Bumi berpeluang akan kembali turun ya, teman-teman ya. Dan dia akan membentuk new lower low lagi, teman-teman. Jadi kuncinya ada di 84. Area 84 ini bisa kita perhatikan kalau dia berhasil mantul, kita bisa memanfaatkan momentum untuk scalping atau trading jangka pendek dengan target di harga 86, teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Bumi. Oke. Tanggal 7 Februari kemarin asing ada net sell ya, teman ya, untuk Bumi. Dan kalau kita lihat tren pergerakan dari saham ini, pergerakannya ada di bawah garis MA20 dan pergerakannya bisa kita katakan dia ada di fase downtrend ya, teman-teman ya. Oke, jadi untuk saat ini kita bisa memantau area support di harga 84. Oke. Next kemudian ada saham dan kode BRMS. Oke. Oke, BRMS. BRMS pada hari Jumat kemarin ditutup di harga 144 ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat tren pergerakannya, dia berada di bawah garis MA20 dan MA5. Ini MA5 ini area resisten yang cukup kuat ya, teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan selama 3 hari ke belakang ini, dia gagal menembus area resisten di garis MA5, teman-teman ya. Nah, di sini MA5-nya ada di harga kisaran 146, teman ya. Jadi selama pergerakan saham BRMS ini belum berhasil menembus area 146, BRMS masih berpeluang dia akan kembali turun ya, teman ya. Dari sini kita bisa perhatikan ada area support di harga 139, teman-teman. Di 139 ini kita bisa pantau kalau misalkan di area harga ini dia berhasil mantul, maka kita bisa entry beli ya, teman-temannya, dan target kenaikannya di area resisten di MA5 di harga 146. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu sambil kita pantau di harga 139. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode ADARO. Oke. Oke. Untuk ADARO ini juga masih cukup menarik ya, teman-teman ya. Pergerakan dari saham ini masih berada di atas garis MA5 dan MA20, dan MA5 ini merupakan area support terdekat untuk saham ADARO. Dia sempat menyentuh area harga di 2440, namun pada saat penutupan market dia berhasil diangkat di harga penutupan di 2460 ya, teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham ADARO ini masih berhasil bertahan di atas harga 2425 atau 2430, tentunya saham ini masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target resisten di harga kisaran 2490-an, teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan pada hari Jumat kemarin, volumenya juga masih lebih kecil dibanding dengan volume di satu hari sebelumnya. Jadi untuk area entry beli yang bisa kita perhatikan ya di area harga kisaran 2440 di garis support MA5. Oke. Kalau kita perhatikan di transaksi asing untuk saham ADARO, oke. ADARO asing ada net buy. Ini kalau kita perhatikan dari tanggal 1 Februari hingga tanggal 7 Februari kemarin, asing terus melakukan akumulasi di saham ADARO. Mudah-mudahan pada hari Senin besok saham ini berhasil melanjutkan penguatannya. Oke. Next kemudian ada saham kode PTBA. Oke. PTBA pada hari Jumat kemarin menguat 1,95% ya, teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan dia berhasil ditutup di atas garis MA20, oke. Di MA20 saat ini merupakan area support paling dekat untuk saham PTBA. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham PTBA ini bisa memantau area support di harga kisaran 2590-an ya, teman-teman ya, di atas garis moving average 20. Karena kalau saham PTBA ini berhasil bertahan di atas garis MA20, saham ini masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya di area resisten di harga 2720 ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham PTBA. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk PTBA. Oke.
Oke, PTBA pada hari Jumat kemarin asing ada net buy. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dan kode PTBA. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ADMR. Oke, ADMR juga masih cukup menarik ya teman-teman ya. Pergerakan masih ada di atas garis MA5 ya teman-teman ya. Di hari Jumat kemarin dia menguat 0,34% di harga penutupan di 1460. Ini kalau kita perhatikan area support MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat. ADMR cenderung tertahan pada saat dia mendekati area garis MA5. Oke, target kenaikannya di sini ada area resisten di harga kisaran 1480 1804 sebentar 1485 ya teman-teman ya. Ini target resisten terdekat untuk saham ADMR. Jadi kalau misalkan dia berhasil ditutup di atas harga 1485, maka saham ini berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area harga 1570 ya teman-teman ya. Jadi kuncinya ada di area resistensi teman-teman, di area 1485. Mudah-mudahan saham ADMR pada hari Senin besok berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk ADMR. Oke, asing ada net sell ya teman-teman ya. Dari tanggal 6 dan 7 Februari asing melakukan distribusi meskipun jumlahnya juga masih lumayan kecil ya teman-teman ya dibanding dengan akumulasi pada tanggal 5 Februari kemarin. Kalau kita lihat berdasarkan analisa teknikal, saham ADMR cukup menarik karena dia masih mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA5. Oke, mudah-mudahan lancar untuk saham dengan kode ADMR. Next, kemudian ada saham dengan kode AKRA. Oke, AKRA juga masih terpantau uptrend ya teman-teman ya. Dia mampu bertahan di atas garis MA20. Pada hari Jumat kemarin dia melemah 0,61%. Kalau misalkan kita lihat pelemahan dari saham ini, dia masih tertahan di atas area support MA20 ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham ini masih berada di atas harga 1610, maka saham AKRA ini masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resisten di harga kisaran 1670-an. Saat ini saham AKRA masih ada di area support. Mudah-mudahan pada hari Senin besok saham AKRA ini mampu bertahan di atas garis MA20 dan mencapai area resisten di harga kisaran 1670. Oke, ini kalau kita lihat pada hari Jumat kemarin volumenya juga masih lebih kecil dibanding dengan volume di satu hari sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk AKRA. AKRA asing ada net sell. Ini kalau kita perhatikan dari tanggal 6 Februari dan tanggal 7 Februari asing terus melakukan distribusi ya teman-teman ya. Oke. Kemudian next ada saham kode BSML. Oke, BSML juga masih terpantau uptrend ya teman-teman ya. Saham ini mampu bertahan di atas garis MA5. MA5 ini merupakan area support terdekat untuk saham BSML. Jadi selama pergerakan saham BSML masih berada di atas harga 200, maka BSML berpulang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resisten di harga 224. Kalau kita perhatikan kenaikan dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BSML. Oke, asing ada net sell. Namun kalau kita perhatikan berdasarkan analisa teknikal, saham ini masih terpantau uptrend. Oke, next kemudian ada saham kode Pegas. Oke, Pegas masih ada di area supportnya ya teman-teman ya. Area support terdekat di MA5. Oke, pada hari Jumat kemarin Pegas ditutup di harga 1155 teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada area resisten di area harga 1195. Inilah target kenaikan dari saham Pegas. Saat ini saham Pegas masih ada di area support di garis MA5 yang mana area ini bisa manfaatkan untuk entry beli ya teman-teman ya. Di dalam pergerakan saham Pegas ini masih berada di atas harga 1130-an. Tentunya saham ini masih cukup menarik dan berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya. Kita coba pantau di transaksi asing untuk Pegas. Oke, asing ada akumulasi ya teman-teman ya. Selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 5 Februari hingga tanggal 7, asing masih melakukan net buy. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.